Di sebuah desa kecil yang terpencil, terdapat sebuah rumah tua yang ditinggalkan oleh penduduk setempat. Konon kabarnya, rumah tersebut pernah dihuni oleh seorang wanita misterius yang meninggal dengan cara yang tragis. Legenda tentang hantu wanita berambut panjang yang gentayangan di sekitar rumah itu pun menjadi pembicaraan warga setempat. Mereka menyebutnya dengan sebutan kuntilanak. Pada suatu malam yang gelap gulita, sekelompok remaja penasaran memutuskan untuk menjelajahi rumah itu. Mereka termasuk Aldo, seorang pemuda pemberani yang selalu mencari petualangan. Meskipun dilarang keras oleh orang tua mereka, rasa penasaran mereka tidak terbendung. Mereka memasuki rumah itu dengan hati-hati, setiap langkah mereka diiringi dengan suara langkah kaki yang menggetarkan jiwa. Ruangan-ruangan gelap dan berdebu memperlihatkan jejak-jejak masa lalu yang kelam. Dinding yang retak dan lantai yang lapuk menambah suasana mencekam di dalam rumah tersebut. Saat mereka menjelajahi setiap sudut rumah, tiba-tiba lampu yang mereka bawa mati secara tiba-tiba. Mereka berteriak histeris, mencoba mencari sumber cahaya. Namun, ketika lampu dinyalakan kembali, salah satu teman mereka, Mia, menghilang entah kemana. Ketakutan melanda mereka, dan panik pun merasuki hati para remaja tersebut. Mereka berusaha mencari Mia di seluruh penjuru rumah itu, namun tanpa hasil. Hingga tiba-tiba, mereka mendengar suara desiran rambut panjang dan menggigil di belakang mereka. Aldo memimpin teman-temannya untuk keluar dari rumah itu, namun pintu keluar yang tadinya terbuka kini telah tertutup rapat. Mereka terjebak di dalam rumah tua itu, dengan kegelapan yang semakin mengancam. Setiap sudut rumah itu menjadi semakin menakutkan. Mereka mendengar suara-suara aneh, bayangan-bayangan gelap yang bergerak di dinding, dan teriakan-teriakan hantu yang menghantui mereka. Aldo mencoba untuk tetap kuat di depan teman-temannya, namun ketakutannya semakin merajalela. Tak lama kemudian, salah satu temannya, Dito, secara misterius terjatuh dari tangga dan pingsan. Mereka mencoba membangunkannya, namun Dito tidak bisa sadarkan diri. Ketakutan mereka semakin bertambah ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak sendiri di dalam rumah itu. Malam terus berlalu, tanpa ada tanda-tanda bahwa mereka akan keluar dari rumah itu dengan selamat. Setiap detik terasa seperti abadi, setiap suara terdengar seperti ancaman. Mereka merasa seperti terjebak di dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Hingga suatu malam, ketika mereka sedang duduk bersama di ruang tamu, tiba-tiba Mia muncul di depan mereka. Rambutnya panjang mengurai, wajahnya pucat dan matanya memancarkan kegelapan yang mencekam. Teman-temannya terpaku, tidak bisa bergerak, ketakutan membeku dalam diri mereka. Mia yang sekarang terlihat seperti hantu kuntilanak itu mendekati mereka dengan langkah perlahan. Suasana semakin tegang, napas mereka tercekat, dan hati mereka berdegup kencang. Aldo mencoba menguatkan diri, dia tahu bahwa dia harus melawan ketakutannya jika ingin menyelamatkan teman-temannya. Dengan langkah ragu, Aldo mendekati Mia yang sekarang berubah menjadi sosok yang menakutkan itu. Dia mencoba berbicara dengan lembut, meminta maaf atas keberaniannya masuk ke rumah itu tanpa izin. Namun, Mia hanya menatapnya dengan tatapan kosong yang membuat bulu kuduknya merinding. Tiba-tiba, Mia mengeluarkan suara melengking yang membuat telinga mereka berdenging. Aldo dan teman-temannya berusaha menutup telinga mereka, namun suara itu semakin memasuki dalam kepala mereka. Mereka merasa seperti terperangkap di dalam ruang gelap yang penuh dengan teriakan hantu. Ketika mereka tidak bisa menahan lagi, tiba-tiba suara itu menghilang begitu saja. Mata mereka terbuka, dan mereka menyadari bahwa Mia telah menghilang dari hadapan mereka. Mereka berada kembali di dalam kegelapan yang menyeramkan, namun kali ini mereka merasa lebih berani. Aldo dan teman-temannya berusaha untuk menemukan jalan keluar dari rumah itu. Mereka memeriksa setiap pintu dan jendela, namun semuanya tetap terkunci rapat. Ketakutan mereka semakin bertambah ketika mereka menyadari bahwa mereka telah terjebak di dalam rumah itu untuk selamanya. Malam berganti pagi, namun kegelapan tetap menguasai rumah itu. Mereka merasa seperti tidak ada harapan lagi, seperti terperangkap di dalam neraka yang tak berujung. Namun,
Aldo tidak mau menyerah begitu saja. Dia bersumpah untuk menyelamatkan teman-temannya, bahkan jika itu berarti dia harus menghadapi hantu kuntilanak itu sendirian. Aldo memimpin teman-temannya menjelajahi setiap sudut rumah itu sekali lagi. Mereka meraba-raba di dalam kegelapan, berusaha mencari jalan keluar yang mungkin terlewatkan sebelumnya. Namun, semakin mereka mencari, semakin terasa bahwa mereka tidak sendiri di dalam rumah itu. Hingga akhirnya, mereka menemukan sebuah pintu rahasia di dalam ruang bawah tanah. Pintu itu tersembunyi di balik lapisan debu dan lumpur, namun Aldo merasa bahwa inilah jalan keluar terakhir yang mereka punya. Dengan hati-hati, mereka membuka pintu itu dan memasuki lorong gelap yang terbentang di hadapan mereka. Mereka berjalan di dalam lorong itu dengan hati-hati, setiap langkah mereka diiringi dengan suara desiran angin yang menakutkan. Hingga akhirnya, mereka sampai di ujung lorong itu dan menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang dipenuhi dengan barang-barang kuno dan berdebu. Namun, kelegaan mereka tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki di belakang mereka. Mereka berbalik dan terkejut melihat sosok Mia yang sekarang berubah menjadi hantu kuntilanak itu berdiri di hadapan mereka dengan senyum yang menakutkan. Aldo dan teman-temannya berusaha melarikan diri, namun pintu keluar tiba-tiba tertutup rapat di hadapan mereka. Mereka terjebak di dalam ruangan itu, dengan hantu kuntilanak yang semakin mendekat dengan langkah perlahan. Mereka berteriak histeris, mencoba mencari jalan keluar yang mungkin terlewatkan. Namun, keputusasaan merasuki hati mereka saat mereka menyadari bahwa mereka tidak akan bisa lolos dari hantu kuntilanak itu. Mereka merasa seperti terperangkap di dalam permainan maut yang tak ada akhirnya. Hingga akhirnya, dalam kegelapan yang mengancam, suara tangisan bayi terdengar dari arah pintu. Aldo dan teman-temannya terkejut, mereka tidak pernah mendengar suara itu sebelumnya. Namun, ketika mereka mendekati pintu, mereka menemukan sebuah bayi yang tergeletak di depan pintu itu. Mereka merasa bingung, tidak mengerti bagaimana bayi itu bisa ada di dalam rumah itu. Namun, ketika mereka mencoba mengambil bayi itu, tiba-tiba suara tangisan bayi itu berubah menjadi tawa yang menakutkan. Mereka terkejut, dan ketika mereka melihat ke arah pintu, mereka menyadari bahwa Mia yang sekarang berubah menjadi hantu kuntilanak itu telah berdiri di hadapan mereka dengan senyum yang jahat. Aldo dan teman-temannya berusaha melarikan diri, namun hantu kuntilanak itu semakin mendekat dengan langkah perlahan. Mereka merasa ketakutan yang tak terlukiskan, seperti terjebak di dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Hingga akhirnya, dalam kegelapan yang mencekam, mereka merasa seperti tidak ada harapan lagi. Dan di tengah kegelapan yang menyelimuti mereka, suara teriakan mereka yang putus asa terdengar bergema di sepanjang rumah tua itu. Kegelapan yang mengancam, suara-suara hantu yang menakutkan, dan ketakutan yang melanda hati mereka membuat mereka terjebak di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dan kehancuran. Hingga akhirnya, ketika pagi tiba, mereka tidak pernah lagi ditemukan oleh siapapun. Mereka lenyap tanpa jejak, meninggalkan hanya cerita mencekam tentang kuntilanak yang gentayangan di rumah tua itu. Legenda tentang hantu wanita berambut panjang itu pun terus hidup, menghantui siapapun yang berani memasuki rumah itu di malam hari yang gelap gulita.